Wirausaha Milenial. Bagi kalian yang telah menonton video ini, berarti kalian telah bergabung dengan kami, Generasi Investasi. Pada konten perdana Kubus Milenial ini, kami akan mengajak kalian untuk membahas peluang bisnis mengenai masker dan hand sanitizer, khususnya di tengah wabah COVID-19 ini. Bersama saya, Alicia. Nah, kenapa kita mengangkat tema konten mengenai peluang bisnis masker dan hand sanitizer untuk para milenial Indonesia? Karena kita tahu sendiri bahwa sekarang dengan adanya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dan peraturan baru atau new normal, seakan-akan masker dan hand sanitizer ini menjadi kebutuhan pokok setiap orang atau setiap masyarakat. Menurut versi Kubus Milenial, gimana sih kita itu melihat peluang bisnis mengenai masker dan hand sanitizer ini di tengah wabah COVID-19? Karena sudah menjadi kebutuhan pokok, maka kita pun juga mengira bahwa nantinya setiap orang pasti akan membeli produk yang kita jual berupa masker dan hand sanitizer. Tapi bagaimana kalau sekarang kita itu melihat bahwa sangat banyak sekali pesaing yang menjual masker dan hand sanitizer dengan berbagai bahan, dengan berbagai bentuk, dan kreativitasnya sangat beragam sekali. Apabila kita ingin menjadi penjual baru dengan kita memilih produk masker dan hand sanitizer, kira-kira apakah nantinya akan memberikan peluang yang besar untuk kita dalam mendapatkan laba? Baik, sebelum saya lanjutkan, boleh dong kalian tulis komentar kalian di bawah sini. Kira-kira peluang bisnis mengenai masker dan hand sanitizer ini efektif nggak sih untuk kita para milenial untuk menjalankan bisnis di tengah wabah COVID-19? Nah, sebelumnya banyak sekali penimbun masker dan hand sanitizer. Mereka melakukan itu karena ingin mendapatkan laba yang tinggi. Mereka menimbun hand sanitizer dan masker tersebut yang nantinya ketika setiap orang membutuhkan hal tersebut akan dijual kembali dengan harga yang tinggi, sehingga juga akan mendapatkan laba yang tinggi. Nah, tapi berbeda ya dengan sekarang. Kalau sekarang masker dan hand sanitizer itu sudah mencapai harga yang normal. Bahkan para penjual pun bersaing harga untuk menjual masker dan hand sanitizer agar produknya itu laku. Dan juga salah satu hal yang menguatkan bahwa menjual masker dan hand sanitizer itu menjadi salah satu peluang yang besar, karena WHO pun juga menyatakan pendapatnya bahwa COVID-19 ini nantinya tidak akan pernah hilang, yang diulas di kompas.com. Jadi, gimana? Menurut kalian mau lanjut untuk bisnis masker dan hand sanitizer? Nah, kalau misalnya kita mau lanjut untuk menjual masker dan hand sanitizer, kira-kira kita akan memilih menjadi reseller atau menjadi distributor, bahkan menjadi produsen? Kalau kita melihat dari sisi laba, kita ingin menjadi reseller, berarti kita harus menentukan supplier yang memproduksi dari tangan pertama, yang murah sehingga kita bisa mendapatkan margin laba yang lebih besar. Atau kita ingin memilih menjadi distributor, artinya kita harus memasok masker dan hand sanitizer dalam jumlah besar agar kita juga mendapatkan laba yang besar. Karena kita tahu sendiri bahwa laba dari penjualan masker dan hand sanitizer itu tidak begitu banyak karena sudah banyak sekali pesaing yang menjual masker dan hand sanitizer. Lalu, apakah kalian akan memilih menjadi produsen? Kalau kalian ingin menjadi produsen, berarti kalian harus kreatif, harus pintar-pintar mencari pasar atau seseorang yang mau mereseller produk dari kalian. Kalau dilihat dari sisi laba, menjadi reseller, distributor, dan produsen, apabila semuanya dalam jumlah yang besar, bisa diperkirakan untuk pencapaian labanya pasti lebih banyak yang produsen dong, karena dia mengeluarkan modal yang lebih sedikit daripada reseller dan distributor. Nah, saya pun juga pernah loh mereseller masker dan hand sanitizer, tapi tidak dalam jumlah yang besar. Cukup untuk saya jual kepada teman-teman kuliah saya. Tetapi, yang awalnya saya pikir mereka akan langsung membeli produk saya, ternyata tidak juga. Ternyata dengan banyaknya pesaing penjual masker dan hand sanitizer,
membuat penjualan produk saya itu tidak begitu laku atau tidak begitu laris. Bahkan mungkin sekarang produknya pun juga masih ada di rumah karena produknya tidak terjual. Jadi, ketika saya memilih jadi reseller itu cukup sulit untuk menjual masker dan hand sanitizer. Tapi apabila kita menjualnya sebagai distributor atau sebagai produsen, masih memungkinkan peluang lebih besar untuk mendapatkan laba dalam penjualan produk kita. Nah, jadi gimana? Buat kalian yang ingin bisnis masker dan hand sanitizer saat ini, kalian mau lanjut atau pengen bisnisnya yang lain? Kalau kalian pengen lanjut, maka kalian harus menentukan ingin menjadi reseller, distributor, atau produsen. Kalau kalian ingin berbisnis yang lain, tunggu konten kita selanjutnya ya. Demikian tips hari ini. Terima kasih untuk kalian semuanya yang telah menonton video ini. Jangan lupa follow Instagram dan ikuti Facebook kami ya yang kita tulis di description box. Terima kasih, sampai jumpa dan salam generasi investasi.